Menurut gua pergaulan bebas itu ya benar yang Sandi bilang. Mungkin karena kurangnya komunikasi kita sama orang tua ya. Jadinya kita malah semena-mena nih. Halo guys, balik lagi ke podcast kita BBS, Bincang-Bincang Santai. Oke, kali ini gue dan Syafira sebagai host. Kita udah kedatangan tamu kita yang spesial banget nih. Di samping gue ada Riri, dan di sini ada kami ada Sandi. Oke. Jadi kita bakal membahas soal pergaulan bebas nih. khususnya di kalangan anak muda yang sekarang lagi Dan kita juga ya ngerasain lah dampak negatif dan positifnya dari pergaulan bebas. Nah, pertama kita bakal nanyain ke narasumber kita apa sih pendapat mereka soal pandangan mereka tentang pergaulan bebas. Kalau menurut gua pribadi, pergaulan bebas itu suatu bentuk perilaku yang menyimpang ya, atau melanggar norma-norma yang ada, yang sering kita temui di kalangan anak-anak muda nih zaman sekarang. Mereka tuh sering banget ngelakuin hal-hal yang terbilang negatif lah, melanggar norma-norma agama, norma kesusilaan, banyak lah. Oh, jadi ininya tuh pergaulan bebas tuh yang menjurus ke hal negatif ya? Betul. Kalau menurut kami sendiri pergaulan bebas itu gimana sih? Kalau menurut gua pergaulan bebas itu ya benar yang Sandi bilang, penyimpangan atau norma-norma yang kita simpang. Seperti kita tahu hal-hal negatif dari pergaulan bebas adalah merokok, minum minuman keras, perjudian, tawuran dan semacamnya. Itu menurut gua. Nah, kalau Riri mungkin ada pendapat dari lo. Atau pengalaman lo sendiri gitu? Kalau menurut gua pergaulan bebas itu perilaku yang menyimpang ya, lebih ke arah yang negatif mungkin. Nah, jadi faktor apa aja nih yang ada di dalam pergaulan bebas sehingga pergaulan bebas itu terjadi? Karena banyak banget kan di kalangan anak muda sekarang banyak pergaulan bebas. Faktornya apa aja sih atau yang bikin timbul gitu? Iya. Banyak banget sih ya sebenarnya. Mungkin salah satunya faktor orang tua kali ya. Faktor pertemanan juga. Nah, Bisa. Faktor agama nggak sih? Ya, faktor Jangan. agama, faktor internet juga bisa sebenarnya. Apalagi media sosial kan. Nah, kalau dari faktor orang tua sendiri, mungkin karena kurangnya komunikasi kita sama orang tua ya. Jadinya kita malah semena-mena nih, kurangnya pengawasan dari orang tua, akhirnya kita malah wah bebas mau ngapain aja, gue mau kagak pulang, gue mau rokok, mau minum miras kan. Ini ya orang tua nggak merhatiin, kita bebas-bebas Bebas aja. aja. bebas aja kan dia. Tadi lu bilang apa? Faktor pertemanan. Kalau Iya. pertemanan tuh gimana tuh? Kalau pertemanan menurut gua ya beralik lagi ke pribadi kita kan. Kita di situ ya tongkrongan kita di situ, kita di sini, kita nongkrong di sini. Ya namanya di setiap tongkrongan pasti banyak plus minusnya, apalagi pergaulan bebas. Siapa tahu lu nggak minum minuman keras di tongkrongan lu, anak-anaknya pada minum, lu jadi ketularan jadi minum minuman keras. Itu sih. Tapi itu balik lagi gak sih ke diri kita? Karena Iya. diri kita sendiri yang nyetir gitu. Terus apa pendapat kalian juga soal Tadi kan ini ya, beberapa faktor-faktor yang timbul dalam pergaulan bebas. Kalau menurut kalian nih faktor pergaulan bebas kan dari diri sendiri, itu apa? Itu benar atau enggak ya? Kalau kurang iman dari diri kita itu bakal terjerumus pergaulan bebas atau enggak? Ya benar kalau Tergantung. menurut gua. Tergantung nggak sih? Tergantung juga. Tergantung iman. Tergantung iman lu, iman gua, iman Sandi juga. Kalau kita iman kita kuat, iman kita sehat, kita nggak mungkin ngelakuin pergaulan bebas yang emang ngebuat kita dosa sampai kita ngejauh dari Tuhan gitu. Nah, terus gimana dengan kalangan muda yang sekarang sedang tren? Apakah jika dia mengikuti tren saat ini menuju kepada pergaulan bebas atau justru mengikuti tren akan mengurangi atau bagaimana? Kalau menurut gua sekarang kan lagi marak-maraknya di TikTok ya, kayak konten-konten cewek nih, kebanyakan tuh mereka pakaian kurang-kurang bahan nih. Benar San. Lu pernah nonton nggak sih? Karena kayak cuman pusara doang kelihatan ya kan. Jadi Parah kalian sih. konsumsi itu ya? Enggak, Iya, itu enggak bisa juga karena sebenarnya. emang TikTok kan nggak ada batasan usia. FYP lah ya. Siapapun bisa melihat. Kalau Riri ada pengalaman sendiri nggak buka media sosial gitu? Apa gitu yang negatif yang menuju
kepada pergaulan bebas gitu? Kalau gue sih seringnya buka IG ya, karena Kita nggak bilang platform itu negatif ya. Emang ada beberapa hal yang negatif juga kan. Positif juga pasti ada, karena kalau gue lihat negatifnya ya itu dia salah satunya kayak dari pakaian ceweknya nih. Kadang dia joget-joget nih ngonten pakaiannya kayak undang-undang Hawa nafsu. cowok kan. Parah men. Dongkrak naik nih. Jadi banyak yang salah penggunaan lah ya, kurang bijak dalam menggunakan sosial media gitu. Itu kan beberapa faktornya. Nah, kalau dampaknya tuh apa aja sih menurut kalian? dampak apa, negatif apa positif? Negatif dong. Emang ada positifnya pergaulan bebas? Nggak ada. Nggak ada. Kita harus Kecuali lo menjaga ngaji. pergaulan bebas. Oke, sorry. Buat dampak negatif dari pergaulan bebas, Itu ada. mungkin dari gua kayak kita jadi kenal-kenal rokok. Ya walaupun kita tahu rokok udah termasuk lumrah lah di Indonesia ini ya. Kayak Betul banget. alkohol apalagi men, alkohol nih kalau anak-anak laki pada alkohol kan dilihat orang-orang laki biasa kayak normal-normal aja san. Iya sih. Putus Karena makin cinta, kesini makin kesana. Terus kita alkohol no kan. Kacau ya, kacau. Anak muda zaman sekarang ya. Kalau lu dampak dari pergaulan negatif apa nih? Dapat apa aja lu? Atau apa pengalaman lu gitu selama lu merantau? Iya. Kayak aja ada. Gue orang Banten. Dia merantau di sini. Eh, Sebenarnya karena gue anak rantau ya, jadi itu menjadi salah satu kultur shock gue di sini, tinggal di sini. Betul banget tuh. Karena orang yang nenteng-nenteng botol miras di luaran sana tuh udah nggak lazim gitu. Jadi Betul, kayak betul. ya udah orang-orang tuh cuek gitu. Jadi lumrah gitu. Jadi Ya, biasa aja. gimana sih culture shock itu dari tadinya dari Banten ke Depok gitu, pasti ada kultur yang beda lah. Kalau dampak negatif ke masyarakat tuh apa aja ya menurut kalian? Banyak. Salah satunya kayak kita tawuran. Tawuran itu termasuk pergaulan bebas nggak sih? Kayak kita merugikan masyarakat sekitar kita. Kita tawuran sama sekolah lain di suatu jalanan yang lingkungannya masih lingkungan masyarakat. Betul. Kadang malah ibu-ibunya kena sasaran nih orang-orang sekitar. Tapi ada san kayak ibu-ibunya malah bantuin kita. Aku biar kita menang, biar jalanannya adem lagi. Gitu. Sebagian besar ada juga yang kayak gitu. Itu pengalaman sendiri ya, itu Gua- pengalaman sendiri ya. Waduh, si pribadi. Udah. Aduh. Iya. Berarti ibunya support lah ya. Ya. Intinya harus ada support. Tapi Balapan tetap liar. aja itu tuh merugikan masyarakat sekitar, kayak misalkan bisa merusak properti yang ada di sana. Terus juga berisik kayak gitulah. Meresahkan. Ya. Meresahkan ya. Itu kan dampak negatifnya. Hah? Terus ada tambahannya lagi nggak dari kalian? Atau udah kalian cukup? mau sharing pengalaman gitu? Atau Eh, cara gua- menghindarinya gimana nih biar gak Tips lah, tips Ya. Kalau Cara menjauhi menghindari. pergaulan bebas. ya? kalau itu balik lagi ke diri sendiri nggak sih? Betul. Kalau Betul, misalkan pikiran kita cuma buat senang-senang, pasti kita kerja rumus. Cuma kalau Ya, kalau menurut gua benar yang Riri bilang, pas balik lagi ke diri kita sendiri. Nggak mungkin kan Ada namanya tipsnya, Kak? tongkrongan tuh ada Ah. buruknya semua, pasti ada baiknya juga. Caranya ya kita pinter-pinter dalam memilih teman. Even itu teman nggak baik, pasti ada hal baik sedikit pun dari dia. ya harus diseleksi lah ya, Ya, teman harus tuh. seleksi. Baiknya diambil, buruknya sudahin aja ya. Nah, Cuak. ya Allah. Terus kalian ada gak sih kayak pengalaman kalian soal pergaulan bebas gitu? Oh, Atau Kalau- punya nih gua. atau kalian pernah lihat gitu pergaulan bebas? Lalu dulu apa tadi? apa Lu mungkin dulu Riri nih yang makin soal yang paling culture gaul. shock deh, culture shock nih. Gue kan sebagai teman lu nih tahu banget nih gimana pindahan Banten ke Depok tuh kayak kayaknya beda banget menurut cerita lo gitu. Kalau Sharing aja nggak apa-apa. Kalau gua jujur gua kaget banget ya pas pertama kali gua kesini karena lingkungan gua sebelumnya itu kampung banget kan. Nah, gua pindah ke sini tuh kayak bener-bener semuanya tuh udah nggak lazim. Kayak cewek ngerokok di pinggir jalan udah nggak Udah aneh. biasa aja gitu ya. Terus kayak orang-orang tuh ngomongnya nggak dijaga, mau baik di depan seumuran maupun orang dewasa ya. gitu, jadi disamain bahasanya. Ya dari dari perkampungan lah ya, terus tiba-tiba ke kota pasti ada lah perubahannya yang bikin
apa Culture shock. culture shock, kaget lah gitu. Kaget banget. Ini kalau dari lo berdua mungkin ada Andi. pengalaman. Kalau gue ya, gue juga termasuk anak kampung ya sebelumnya. Jelas. Gue Gimana tuh? sebenarnya gue anak kampung. Jadi gue di sini belum lama sih. Gue kan tinggal di Bogor ya sekarang. Gue di Bogor itu baru 5 tahun, 6 tahun lah kurang lebih ya. Sebelumnya di mana tuh? Sebelumnya di Tasik. Oh, Tasik. Iya. Sunda juga. Sama yang kita bilang kan, kayak merokok cewek di jalan udah jadi hal yang biasa aja kan. Kalau di sana tuh, kalau di kampung kayak cewek yang ngerokok nih, wah dia ngerokok. Sangkanya jelek kan. Udah pasti jadi omongan tetangga. Iya. Pasti. Pasti. Terus juga masuk ke kuliah nih. Mm-mm. Kuliah sama sih ada kasus kayak juga kan. Karena gua masuk kuliah, kebetulan ketemu teman-teman yang bisa dibilang nakal lah ya. Iya. Jadi emang pulang kuliah kadang gue diajak nongkrong nih, diajak nongkrong ke kosan, udah minum nih. Nggak asik tuh temen gitu. Gak asik ya? Nggak asik. Mi, Toxic, gua tos. mereka pada minum nih, Ya. gua kan enggak kan. Ya. Gue dikatain cemen sama dia Mi. Kira lu minum jangan Kira gua kelihatan minum kelihatan cemen kan. Kacau. Kacau sih man. Contoh di depannya. Terus juga Di cowok depan tuh mata. biasa kalau ngelantar minum gitu. Iya, padahal kan emang Pasti gak mau. di kata-katain gak sih? Iya cemen lu kagak minum lu, ayo dong minum nih sodolin. Mana Mi? Atau ada yang minum sedikit bilangnya menghargai. Iya itu dia. Tahu aja lu. Kalau host kita Tahu udah banget ya. Lihat kacau. itu. Udah hatam. Host kita Enggak. hatam dalam dunia gelap. Terus pengalaman dari lu, Fahmi? Oh pasti banyak banget lah ya. Udah. Apa? Enggak, kalau gua Enggak, malah saya keterbalikannya dari Sandi dan Rian nih ya, yang Apa bilang tuh? katanya kalau ngerokok di kampung nih cewek-cewek tuh hal yang nggak ada gitu. Oh maksudnya. iya, kalau menurut Justru lu itu hal yang gua biasa yang ya? dari kecil dari lahir tinggal di Jakarta ya, Iya. kayak ngeliat cewek ngerokok, ngeliat cowok ngerokok, even di bawah umur sekalipun, jadi ya cuek-cuek aja karena emang nggak sekali dua kali gua ngeliat mereka kayak gitu ngerokok di depan umum. Oh, Jadi ya karena udah menurut gua, biasa. iya udah hampir setiap hari gua ngeliat kayak gitu. Itu menurut gua termasuk pergaulan bebas sih yang emang nggak bisa dirubah. Berarti dari dulu emang kayak sekitaran yang lu lihat tuh udah biasa kayak cewek ngerokok atau orang-orang yang minum kayak gitu udah jadi hal yang biasa lah ya. Udah lingkungan gua banget sih sebenarnya. Kalian ada gak sih tips dari obrolan kita tadi? Tips Buat gua, anak muda di luar sana. Iya. Kan banyak banget nih yang kejebak di apa namanya pergaulan bebas, apalagi zaman kita nih lagi nakal-nakalnya, Toxic. lagi pengen dikenalnya, pengen keren, udah pasti. Kalau tips dari gua ya, lu boleh nakal tapi lu harus tanggung jawab sama yang lu nakalin. Kayak lu ngelakuin tawuran nih, lu Oh, ketangkap didengar ya? polisi, Atau dibikinin nanti terus di sini ya kayak. lu tanggung jawab di kantor polisi, nggak usah ngindar atau lu kabur ke sana ke sini biar nggak ketangkap polisi gitu. Yang penting lu nakal tapi lu bertanggung jawab gitu kalau menurut gua. Kalau dari Sandi apa nih? Kalau dari gua mungkin pinter-pinter nyari temen lah. Kalau emang sekiranya nggak bener, ya kita usahain buat ngejauh lah dari hal-hal kayak gitu kan. Daripada kita udah masuk ke jerumus ke situ, terus kita makin dalam lagi, kan kita juga ya rugi kan. Iya, Benar. benar-benar. Itu aja sih. Bisa mungkin hindarin lah bisa mungkin ya. hindari ya. Ya mumpung masih muda cobain nggak apa-apa dikit. Nggak Wah, apa nih dikit. promote tadi. Mungkin dari Riri apa tipsnya gitu buat penonton di sana? Kalau menurut gue sih harus lebih lebih keras aja sama diri sendiri iya, gitu. betul. Jadi Nah. kayak pinter-pinter cari teman, kayak lebih deketin diri sama hal-hal positif sih. Biar kita nggak gampang ke bawah lah ya Nggak gampang istilahnya. terpengaruh sama iblis-iblis ini. Nah, tapi gue boleh nanya nggak sih kalau dari pengalaman pribadi lu juga, lu pernah nggak sih ngerasain pergaulan bebas gitu atau lu punya pengalaman tersendiri gitu? Kalau gue ngerasain sih nggak pernah ya. Maksudnya bukan nggak pernah, pasti adalah kenakalan yang pernah gue lakuin. Cuman kalau dari pandangan gue nih, teman-teman sekitar gue ada aja gitu temen yang bikin gue tuh kayak ih gue pengen deh nyoba ini, ih gue pengen deh nyoba itu, kayak pengen gue lihat kehidupan dia, oh kayaknya seru, tapi mengingat lagi itu negatif, jadi gue kayak ya enggak deh, ada dulu deh gitu, Masih bisa kontrol masih diri bisa sendiri. gue kontrol. Hmm. Kalau lu Fir, ada gak? Sama sih. Sama kan? Sama, karena kita se-circle. Iya. Kita satu playlist.
Oke, Oh, satu playlist, men. Culture shock. Spotify banget ya anaknya gue. Balik lagi ya, jadi semuanya tuh Balik diri tergantung masing-masing. diri sendiri. Ya udah, kayaknya cukup deh pembahasan kita kali ini soal pergaulan bebas. Banyak banget nih ternyata pergaulan-pergaulan yang bikin kita tuh merugikan diri kita sendiri, ya nggak sih? Diri sendiri, masyarakat juga. Masyarakat kayak tawuran tuh tadi, jadi kayak merusak Fasilitas. lingkungan, ya fasilitas gitu. Mungkin udah ya kali ini podcast kali ini bakal kita tutup. Makasih banget nih buat tamu-tamu kita yang udah sharing pengalamannya. Podcast ini kita tutup. Sampai ketemu di podcast Podcast selanjutnya. Dadah.